sekolah kami itu yang pertama adalah SWA memiliki konsep BMW. Ladies and gentlemen, please, your attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perkenalkan, saya Titi Mujijat, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 LPTK Institut Pendidikan Indonesia Garut, program studi Bahasa Indonesia. Video kali ini akan menunjukkan pembelajaran kelas 10 hotel, materi membaca puisi, model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi semangat. Ya, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa bersama untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Hari ini kalian semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini siapa kira-kira yang tidak hadir? Siapa? Mengapa? Sakit. Sudah ditengokkah? Sudah. Alhamdulillah ya. Kalian harus memiliki rasa empati yang tinggi terhadap teman kalian, ya. Jadi kalau misalnya Sinta sedang sakit kita tengok, maka akan segera pulih kesehatannya, ya. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan berdoa dulu ya supaya pembelajaran dari awal sampai akhir bisa lancar. Amin. Silakan Repan sebagai ketua kelas memimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran yang baru. Kemarin kita telah belajar tentang bagaimana caranya menulis puisi ya, sehingga semuanya bisa menulis puisi dengan baik ya. Dan Ibu ajukan jempol buat kalian semua bahwa kalian itu bisa menulis puisi dengan sangat luar biasa. Tepuk tangan. Ibu mau beranalogi dulu ya. Misalnya kita akan membeli kue, mau kue basah ya, mau kue tradisional lainnya gitu ya. Nah, ibu bertanya kepada kalian, kalian mau memilih kue itu dalam kemasan atau mau tidak dalam kemasan? Cum yang mau menjawab, Cum. Iqbal, silakan jawab. Saya memilih yang dalam kemasan Mengapa? karena lebih menarik dan higienis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Iqbal ya. Terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Nah, betul ya. Jadi pasti kita semua akan memilih kue yang dalam kemasan tersebut karena tadi lebih menarik, lebih higienis. Dan begitupun dengan sebuah puisi. Puisi itu lebih menarik apabila kita bisa membacakannya dengan baik, menampilkannya dengan lebih baik. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana mendemonstrasikan bacaan puisi tersebut yang akan diiringi oleh sebuah lagu atau instrumen yang namanya musikalisasi puisi.
ya. Kita lihat di sini tujuan dari pembelajaran untuk hari ini ya. Ini materi puisi kali ini adalah tentang puisi ya. Kompetensi dasar mendemonstrasikan, membacakan atau memusikalisasikan satu puisi dari analogi puisi ya. Nah kebetulan kita itu dari karya kita sendiri ya. Selanjutnya, nah tujuan pembelajaran dengan disajikan naskah puisi yang dibuat oleh kalian sendiri, siswa mampu membacakan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi dengan baik ya. Dengan ditayangkan video, siswa mampu memusikalisasikan puisi yang dibuat sendiri dengan memperhatikan kesesuaian isi puisi, musik, dan lagu dengan baik. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Dimengerti semua? Terima kasih. Nah kita lanjutkan sekarang dengan pembagian kelompok ya. Silakan semuanya berada di kelompok masing-masing seperti yang telah Ibu sharekan di grup kalian masing-masing. Enggak, silakan. Sudah ya, satu kelompok. Alhamdulillah ini kelompoknya sudah terbentuk ya. Nah, hari ini kita akan belajar membacakan puisi, kemudian diikuti dengan instrumen ya. Nah, Ibu harapkan kalian belajar hari ini dengan sungguh-sungguh supaya bisa mendapatkan manfaat dari membaca puisi dan dimusikalisasikan. Nah, ada yang tahu di sini kenapa kita harus membacakan puisi dengan musikalisasi puisi? Ya, harapan Supaya saat ditampilkan lebih bermakna dan menarik. ya, terima kasih. Ya, terima kasih Rekan. Ibu akan membagikan dulu LKPD-nya ya. Jadi nanti kalian akan menyimak sebuah video yang di dalamnya Ibu membacakan video ya, tetapi bukan video Ibu pembacaan puisi Ibu di sini. Bukan pembacaan puisi atau video Ibu lebih bagus ya daripada ya. Tetapi ini supaya menjadi penyemangat kalian ya, bahwa kita harus bisa membacakan puisi tersebut. Simak baik-baik.
puisi yang berjudul Senja Jiwa ya, untuk mengenang seorang guru yang meninggal dipukuli oleh siswanya karena ya siswanya itu diperingatkan untuk tidak mengganggu di kelas. Jadi ketika di kelas ya ada yang sedang melukis, guru ini adalah guru seni rupa ya. Ketika sedang melukis, tintanya itu dimainkan gitu ya. Jadi dicoret-coret ke teman-temannya, lalu diperingatkan supaya tidak melakukan hal tersebut karena mengganggu pelajar. Nah, kita lanjut dengan materi selanjutnya. Nah, pengertian membaca puisi ya. Membaca puisi berarti membacakan puisi dengan lafal yang tepat, nada, intonasi, dan ekspresi yang sesuai dengan isi puisi tersebut ya. Jadi kalau kita membaca puisi harus benar-benar diresapi dengan baik ya, supaya kita tahu ketika kita membawakan puisi itu isinya seperti apa. Jadi tersampaikan kepada yang akan mendengarkannya. Jadi kita membaca puisi itu seperti kita sedang bercerita kepada audiens. ya, kepada audiens ya. Jadi ketika selesai membacakan puisi, maka akan tahu oh ternyata isi puisinya itu adalah seperti itu ya. Kemudian lafal, nada, intonasi, dan ekspresi. Lafal atau vokal, ucapan yaitu usaha untuk menyuarakan atau mengucapkan kata atau kelompok kata yang membentuk puisi itu. Misalnya, ya, ibu membawakan puisi Senandung. Jadi jangan kita misalnya Senandung itu kan vokalnya ya dan kelihatan. Kita membawakannya seperti ketika kita sedang bernyanyi. Itu ya senandung duka. Jadi vokalnya yang ulang gitu ya. Jangan cepreng ya, jangan kalaunan gitu ya. Nah itu lafal atau vokal. Nada itu rendah atau tingginya gitu ya. Misalnya rendahnya itu kan kalau misalnya sedang ada di nada yang seperti kita sedang memperingatkan ya, misalnya demi Muna, nah itu kan suaranya rendah ya. Tetapi ketika kita marah, kenapa itu terjadi? Nah itu tekanannya kan tinggi ya. Nah itu disebut dengan nada. Jadi yang namanya baca puisi itu tidak harus selalu marah-marah gitu ya. Kan ada yang baca puisi yang marah-marah gitu ya, disentak gitu ya. Nah itu tidak perlu gitu. Tetapi ada rendah bunyinya, bunyi yang kita ucapkan. Selanjutnya, nah, intonasi dalam pembacaan puisi, ketepatan penggunaan kalimat, kecepatan, ya, keras bunyinya pada saat menyuarakan kata alasan. Misalnya, jadi kalau membaca puisi itu tidak harus madurun juga membaca cepat-cepat gitu ya, tetapi ada jeda-jeda ya yang harus kita berikan. Contoh misalnya Mentari Kemarin, itu kan jadi ada jeda-jedanya, itu yang benar-benar ekspresi itu raut muka ya. Ketika kita membawa sebuah puisi yang gembira, otomatis kita ya gembira, tersenyum ya. Tapi ketika kita membacakan puisi yang sedih, kita otomatis mukanya sedih ya. Jangan ini kalau puisinya sedih tertawa-tawa gitu ya. Kalau misalnya yang tertawa-tawa malah sedih. Kalau yang lagi jatuh cinta, beda lagi kan? Itu ya, jadi berbunga-bunga. Berbeda antara bahagia, antara cemas ya, takut sesuatu terjadi mungkin itu ya.
Jadi bahagianya luar biasa. Nah, itu adalah lafal, nada, intonasi, dan ekspresi. Semuanya paham ya? Selanjutnya, nah, jenis-jenis musikalisasi puisi. Yang pertama ada musikalisasi puisi yang murni, ya. Jadi murni itu ketika dibacakan, ya, ketika dibacakan itu hanya diiringi oleh musik instrumen saja. Itu sudah namanya musikalisasi puisi. Sebelumnya kita kan yang hanya kita ketahui bahwa musikalisasi puisi itu harus menggunakan alat-alat musik dan harus dilakukan. Itu kan yang selalu kita pahami ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa ada musikalisasi puisi murni, yaitu dibacakan tetapi ada backsound instrumennya. Yang kedua, musikalisasi puisi versi sastra. Nah, ini diiringi dengan instrumen atau dengan alat-alat musik, ya. Tetapi lirik puisinya itu dilakukan dulu. Jadi menjadi sebuah lagu, ya. Tahu? Tahu tidak? Ada yang pernah lihat, menyaksikan? Ada? Ya, jadi lirik puisinya, misalnya puisi Jainuddin, ya, dibacakan, tetapi buat dulu sebuah lagu, lalu menjadi dilakukan, ya, dinyanyikan, diiringi oleh instrumen, boleh atau oleh alat-alat musik. Nah, itu versi sastra, ya. Nah, yang ketiga itu ada musikalisasi puisi campuran. Nah, itu juga sama, ya, yang dilakukan juga, tetapi ada juga yang dibacakan, dan itu juga diiringi oleh alat musik atau instrumen. Paham semuanya? Oke, ya. Jadi yang pertama musikalisasi puisi murni, tadi yang dibacakan tapi ada backsoundnya. Kemudian yang kedua musikalisasi puisi versi sastra, dilakukan, ya, dan dibacakan. Jadi ada dua, ya, itu dilakukan semua. Jadi dilakukan semua, ya, memakai alat-alat musik atau backgroundnya dari instrumen. Yang ketiga, yang campuran itu ada yang dilakukan dan ada yang dipuisikan, dibacakan. Itu jenis-jenis musikalisasi puisi. Jadi paham semua, ya? Nah, ini ada buat untuk hari ini. Orang yang biasa-biasa akan menjadi luar biasa jika dia mau berusaha. Nah, oke. Kalian mau berusaha? Mau. Supaya bisa menjadi orang yang Luar biasa. Tangan untuk. Nah, sekarang kalian mulai berlatih, ya, untuk membawakan, membacakan puisi tersebut dengan instrumen yang dipilih oleh kalian semua. Oke, silakan temukan tadi intonasinya seperti apa, ekspresinya seperti apa. Oke, kalian sekarang diskusi.
seperti apa gitu ya. Dan kalian tentunya sudah mempelajari puisi yang telah kalian buat minggu lalu ya semuanya. Jadi kalian pasti bisa membacakannya dengan sangat baik gitu ya. Nah, sekarang perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk membacakan puisinya di depan dan nanti ditanggapi ya oleh teman-teman yang lainnya ya, ditanggapi saja ya. Jadi ditanggapi itu misalnya informasinya bagus atau bagaimana. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kelompok 1 di sini akan menampilkan hasil diskusi yang telah kami sepakati tentang membaca puisi. Perkenalkan, nama saya Evan Hikmah. Saya Salsa Perdana Nyali. Saya Muhammad Iqbal. Saya Jainuddin. Saya Kara Firara. Saya Adi Monika. Ada 3 perwakilan yang akan menampilkan hasil puisinya, yaitu ada Evan Hikmah, Zainuddin, dan Kara Firara. Hilangmu tak lagi kuterka. Karya Evan. Kau menemuiku di kala senja berganti dengan malam. Kota kecil menjadi saksi tempat kita bertukar cerita. Asmaraku bergejolak, berharap aku dapat hidup lebih lama dengannya. Namun realita mematahkan segala asa yang telah kurakay. Kau telah hilang, bak pasir terseret pasang surut air laut. Kau meninggalkanku semasa aku mencintaimu. Kalimat panjang yang pernah aku tuliskan dalam sebuah buku kini hanya menjadi kisah usang yang tak berarti. Dengan duka sedalam laut dan ikhlas luas langit, ku tutup buku yang pernah ku tulis bersama. Aku hilang di perlangkahan, perasaanku dibungkam penolakan. Ternyata kita sebuah kefanaan. Pergilah, sungguh hilangmu tak lagi kuterka. Sumedang, 13 November 2023. Oke, penampilan yang kedua Zainuddin. Ini tentang dia, karya Zainuddin. Dia adalah wanita yang hebat. Dia adalah wanita yang kuat. Dia selalu membuatku tertawa. Dia selalu membuatku bahagia. Saat diriku memilikinya, aku paham arti kata abadi. Karena dirinya telah terpaku di hati. Karena dirinya selamanya takkan terganti. Dijaganya adalah janjiku. Melihat air matanya adalah deritaku. Karena harapanku cuma satu, bahagiakannya dan membuatnya tersenyum selalu. Sumedang, 12 November 2023. Dan penampilan selanjutnya ada Kara. Hari itu karya Kara Firara. Hari itu aku hampir kehilangan diriku. Membiarkan kesedihan dan kesengsaraan mengambil alih pikiranku. Hari itu hidupku seperti berada di dalam ketiadaan. Hanya ada kehampaan dan kekosongan. Hatiku tumpul dan jiwaku mati rasa. Dan aku jatuh sendirian.
pas. Jadi pembacaan puisinya itu pas sama instrumentalnya. Dia punya mimik muka yang sesuai dengan puisi yang dibawakan dan Reva tidak terlalu terpaku pada teks puisinya. Terima kasih. Dan selanjutnya, ya. Setelah saya menanggapi puisi yang dibacakan oleh Zainuddin, menurut saya intonasinya itu kurang jelas dan menurut pendapat pribadi saya ekspresinya itu kurang menghayati. Terima kasih atas tanggapannya. Itu saja penampilan dari kelompok kami dan terima kasih atas tanggapannya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangan sekali lagi untuk ya. Tidak terasa pembelajaran hari ini akan segera berakhir ya. Sebelum pembelajaran berakhir gitu ya. Nah, kita akan ice breaking dulu supaya kita tetap semangat ya. Oke, ice breaking dipimpin oleh Revan, silakan. Tepuk semangat. Anak-anakku sekalian, kita telah selesai tadi ya. Dan untuk LKPD-nya segera dikumpulkan. Ke depan aja dikumpulkan. Sudah semua ya? Penampilan dari kelompok yang tadi ya. Beberapa kelompok telah kita tampilkan ya. Terima kasih untuk semuanya yang hari ini penampilan kalian sangat bagus dan luar biasa. Kita lanjut sekarang dengan kesimpulan di akhir ya. Pembelajaran kita akan berakhir dan Ibu ingin mendengarkan hasil simpulan dari pembelajaran musikalisasi puisi ya. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Sep? Kita bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita bisa mengetahui notasi membaca puisi dan bisa mengetahui 3 jenis vokalisasi puisi. Yang pertama, vokalisasi puisi murni. Yang kedua, vokalisasi puisi versi sastra. Dan yang ketiga, vokalisasi puisi campuran. Terima kasih jawabannya tepat ya. Terima kasih Asep. Kita akan merefleksi pelajaran hari ini. Ibu akan bertanya kepada kalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Betul, senang? Betul. Seru ya? Seru. Nah, Ibu juga senang sekali hari ini karena telah melihat penampilan kalian ya, dan ternyata kalian itu berbakat menjadi seorang sastrawan ya. Tepuk tangan. Terima kasih atas hari ini ya. Pembelajaran kita telah berakhir dan minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang lebih menarik lagi ya. Dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita yang luar biasa, yaitu Revan. Silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Dan hari ini kalian segera pulang ke rumah masing-masing ya. Awas jangan keluyuran kemana